Kalau mau beli basuri mungkin mahal, kita nggak kuat untuk beli. Akhirnya mereka buat inovasi dengan corong custom. Kalau dibilang corongnya warna putih, bedanya dengan basuri yang asli. Basuri warna hitam, yang produknya Algiva dan Moreno Airhorn itu warna putih. Mas Aprol, gimana kabarnya Mas Aprol? Alhamdulillah sehat. Iya Mas. Alhamdulillah. Dari mana Mas Aprol ini? Ini tadi trip hari ini tadi rute dari Surabaya ke Trawas, balik ke Surabaya lagi. Rame Mas sekarang Mas? Kebetulan kalau bulan kemarin mungkin rame. Kalau untuk bulan Agustus suro ya. Kalau kita bilang kalau orang Jawa itu suro. Suro itu pantangannya orang Jawa katanya jangan sering berpergian kalau suro kan. Katanya bulan keramat ya. Ya akhirnya ya ini ya alhamdulillah lah seminggu bisa jalan 2 kali 3 kali alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mas Aprol, gini loh. Ini nih yang lagi topik yang lagi apa itu trending. Ya. Ini kan kaitannya dengan telolet. Nah, salah satunya ini yang saya tahu bahwasanya di bis Anda ini ibaratnya sudah digandrungi oleh masyarakat khususnya di Sidoarjo. Ya, bis artis namanya ya. Ya, bis ya. artis medium yang ada teloletnya. Iya, ya. Gimana sih Mas? Apa itu awalnya kok masang telolet itu? Memang ingin seperti apa bisnya? Awalnya sih kita sebenarnya iseng ya Mas ya. Iseng itu gini kan. Kemarin tuh waktu musim awal telolet kita nggak pasang. Ya sebenarnya kita sudah ada. Telolet kan ada beberapa macam sih. Yang pertama kan seperti telolet 3 corong pada waktu tahun 2016 kalau nggak salah. Di awal-awalnya tuh ada telolet 3 corong pada waktu itu. Dikembangkan lagi ke telolet 6 corong. Telolet 3 corong itu di nada do re mi pada waktu itu. Oke. Nah, hanya 3 nada. Jadi seakan nggak bisa berlagu kan. Terus dikembangkan sekarang ada telolet 6 corong itu bernada. Nah, asalnya ya ikut-ikut aja ke teman-teman yang lain ya. Udah banyak yang udah mulai pasang kan, mulai V1 dulu saya belum mengikuti yang V1, teman-teman udah punya V1. Terus kedua, ketiga ya awalnya cuma iseng-iseng aja untuk nurutin para pencinta bus sih biar dia lebih senang dengan mencintai bus lah, intinya di situ sih awalnya itu. Awalnya Terus situ sih. itu mahal nggak Mas kira-kira untuk masang telolet seperti itu tuh? Kalau kita bahas kisaran harga ya, ini saya jabarkan semua aja ya. Boleh. Telolet itu ada beberapa macam. Ya tadi yang saya bilang, yang pertama ada telolet 3 corong. 3 corong itu masih di harga kalau sekarang ya. Sekarang itu 3 corong itu di harga 750-an sampai 800 ribuan, sampai di harga 1 juta lah sama modulnya. Kan kalau telolet kan nggak hanya corong saja, harus dibantu dengan modul. Jadi corongnya itu untuk mengeluarkan suara, modulnya itu untuk yang mengatur suaranya, berlagu-lagunya itu. Nah, itu di 3 corong itu di harga 750 sampai 1 juta. 3 modul. Yang 3 corong. 3 corong, ya. 3 corong. Terus keluar lagi ada yang namanya basuri. Nah, ini yang sekarang ini. Ya, sekarang lagi ya tren ya. Basuri juga ada 3 sesi. Kalau kita bilang V1, V2, V3. Nah, dari ketiganya ini awalnya itu harganya sama di harga 5 juta sekian. Bedanya apa? V1, V2, V3. Cuma beda di lagu. Dia kan produk India asli. Dia dinamakan basuri produk India asli. Nah, setelah keluarnya basuri yang asli itu tadi yang di harga 5 juta sekian, beberapa kreator-kreator klakson seperti Algiva Airhorn, Moreno Airhorn itu menciptakan inovasi sendiri. Dia namanya jenisnya atau gimana? Jenisnya. Oh, ya. Karena mungkin ya mereka itu buat inovasi sendiri mungkin karena kalau mau beli basuri mungkin mahal, kita nggak kuat untuk beli. Akhirnya
mereka buat inovasi dengan corong custom. Kalau dibilang corongnya warna putih, bedanya dengan Basuri yang asli. Basuri warna hitam, yang produknya Algiva dan Moreno Airhorn itu warna putih. Nah itu, tapi nadanya hampir sama. Nah, warna putih, corong custom kalau kita bilang. Nah, dengan modul mereka sendiri di harga 2 juta sekian, itu bisa mendapatkan telolet bernada 6 corong. 6 sama corong berarti itu. apanya? Apa itu suaranya sama, Basuri sama yang Suaranya itu hampir sama. Kalau saya nilai ya, kalau punya saya nggak pasang Basuri, tapi saya sini Mas, boleh Mas, ini langsung tak? saya pasangnya Algiva punya saya. Algiva, Ya, okay. kalau saya nilai sih hampir Mas. sama untuk nadanya. Tidak tertaut beda lah, nggak beda jauh lah kasarnya. Beda tapi nggak beda jauh. Untuk custom itu tadi, yang customnya Algiva dengan Basuri tadi, atau Moreno Airhorn dulu, hampir sama. Harganya lebih miring di 2 juta sekian, gitu. Jadi Algiva sama Basuri. ya Algiva sama Basuri. Mungkin teman-teman mau beli Basuri, kan kadang kan ada sih yang kita tuh beli sendiri gitu. Mau beli Basuri di harga 5 sekian, harganya kok hampir sama dengan harganya motor kan gitu. Oh, iya. Kita beli yang lebih murah, yang penting bisa bunyi. Kualitasnya sama. Kualitasnya hampir sama. Akhirnya kita kayak saya ya beli Algiva Airhorn. Algiva tadi harganya berapa? Di 2 juta sekian. 2 juta sekian. Basuri itu 5 juta sekian. 5 juta sekian. Iya. Tapi suara yang dihasilkan hampir sama. Suara yang dihasilkan hampir sama, nanti perbedaannya itu di tiap lagu-lagunya. Seperti contoh kalau di Basuri ya, di Basuri ada beberapa lagu yang nggak ada di modulnya Algiva. Contoh lagu Piala Dunia ya, itu nggak ada di modulnya Algiva sama Moreno. Ada di V2-nya Algiva ada, tapi nggak bisa, nadanya nggak bisa serapat Basuri. Basuri itu rapat nadanya. Tapi kalau di Algiva putus. Jadi putus-putus satu nada. Itu perbedaannya. Gitu. Ya memang sih hak cipta kan juga ada. Mungkin entah nggak berani atau nggak. Itu mahal. Nah, itu mungkin kan juga situ. Kenapa mungkin nggak boleh menyamai gitu. Tetap ada perbedaannya di lagu gitu. Untuk suaranya hampir sama kok. 2,5 juta untuk Algiva. Untuk custom. Untuk yang Basuri asli India. Gitu. Terus ini harga segitu apakah sama dengan bass medium sama pemain bass big bass itu? Atau hampir sama kira-kira? Kalau kita bilang beda kalau untuk harganya sama. Oh, sama. Tapi komponennya kita beda kalau di medium. Kalau di big bass kita beli Basuri, kita beli Algiva, udah nggak pakai nambah-nambah apa-apa lagi, karena kan memang kalau di big bass kan klaksonnya kan sudah angin sebelum tanpa harus tambahan alat kompresor atau apa. Big bass itu sudah punya produksi angin sendiri untuk ke klaksonnya. Memang kan kalau Hino, Mercy itu klaksonnya kan pakai angin. Angin itu maksudnya ikut memang dari mesinnya kan sudah memproduksi angin, dari segi remnya, klaksonnya kan pakai angin untuk bis besar kan. Sedangkan bis kecil dia tidak memproduksi angin. Akhirnya kalau punya saya ini, yang punya saya sendiri ya. Saya kemarin sempat waktu beli pertama klakson Algiva itu tanpa kompresor. Memang kalau kita bilang harga kompresor juga mahal. 1.500.000 kompresor tambahannya itu. Tapi kalau kita pakai klakson telolet yang 6 corong itu tanpa tambahan kompresor itu, silakan. Oh, terima kasih. Ada gambarnya. Santai dulu sambil ngopi Mas Arto. Diincipi dulu. Ya, saya teruskan tadi ya. Iya. Jadi gini, kalau di medium kemarin setelah pasang Algiva itu untuk anginnya kita tambah tabung kan, tabung untuk menyimpan angin. Kita isi manual, ditambal-tambal ban angin itu untuk isi anginnya itu. Isi angin di tekanan 150 sampai 200 PSI itu cuma bertahan 6 lagu. Habis. Udah nggak bisa bunyi lagi.
Memang kalau mau ngisi lagi, kita harus siangin lagi. Bahkan pernah saya ngalami trip itu ke Wali 5. Waktu itu memang anak-anak maniak-maniak di area Sunan Ampel sampai Sunan Bonang, dia memang menunggu. Kita sampai segitunya ya ditunggu bis sampean itu. Ya, karena itu kita berusaha biar apa ya, menyenangkan mereka, biar mereka lebih mencintai bus kan. Oh iya. Saya sampai pernah isi itu 3 kali. 3 kali pengisian dalam 1 hari itu. Ngisinya itu ditambal ban dulu, cari tambal ban, kita isi angin tabungnya dulu. Wah, banyak ya. Tambah banyak habisnya. Oleh karena itu saya beli kompresor angin itu tadi. Nah, kalau dibilang tadi jenengan bilang biayanya banyak mana? Apakah biayanya sama? Sebenarnya kalau beli kompresornya sama, tapi komponennya ini yang segi Alziva saya di harga 2 juta sekian plus tambah kompresor di harga 1 juta sekian, itu hampir sama beli basuri 1 set yang asli. Kalau sampean beli basuri tambah kompresor udah bisa dilihat sendiri harganya berapa kan gitu. Tapi ini kira-kira untuk harga segitu itu ini murni dari sampean sendiri atau memang ada tambahan dari ini, memang fasilitas dari PO? Kalau untuk Rata-rata kalau di saya di Somtran untuk basuri ya kita nggak bahas variasi lainnya ya. Memang variasi lainnya ada yang dibantu oleh bos, tapi untuk basuri pure beli sendiri. Oh, beli sendiri. Memang kita tujuannya itu tadi, kita membuat para anak-anak itu, anak-anak kecil itu dia agar bisa suka dengan bis, dia biar suka mencintai bis tanpa dia harus membuat anarki ke bis itu. Kan memang kan beberapa saat ini kan sering terjadi kan ada waktu tahun kemarin itu kan sering kejadian yang namanya lempar kaca. Oh iya. Ya, yang namanya sering itu. Itu kan. Itu kebanyakan pelakunya siapa? Apakah orang yang di atas sudah menginjak dewasa atau yang masih anak-anak? Nah itu. Kebanyakan masih anak-anak. Kebanyakan masih di bawah umur. Nah itu alasan mereka untuk melempar-lempar tuh. Ya mungkin karena iseng. Awalnya kadang karena iseng. Nah, oleh karena itu kalau niat saya untuk pemasangan klakson telolet itu kita juga dia stiker sih gitu. Anak-anak teman-teman mania itu biar gini sih. Lebih cinta ke bis tanpa harus membuat anarki ke bis kan gitu. Jadi memberikan pelajaran buat dia agar lebih mencintai bis gitulah intinya di situ, di dunia perbisan gitu. Biar gak ada kejadian-kejadian seperti itu. Karena apa? Kejadian seperti itu ya mungkin hampir sama sih kesedihan kita yang nomor 1 nanti. Karena ada kejadian bis, kerusakan bis, entah segi apapun, entah itu disengaja maupun tidak. Yeah. Seperti lempar kaca, apakah kita tahu bakal dilempar kacanya? Kan nggak tahu. Itu ditanggung oleh kru. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kita senang, kita senang anak-anak itu kita memfasilitasi anak-anak itu kita senang, welcome, oke gitu loh. Nggak apa-apa, kita ikhlas gitu loh. Kita suka, kita pasang basuri biar anak-anak senang, itu kita juga suka gitu loh. Gitu. Posisinya untuk apa itu? Tombol-tombol itu sebelah mana, Mas? Posisinya tombol kita taruh di sebelah kemudi. Ya, di sebelah kemudi. Kita kita taruh di sebelah kemudi. Jadi biar memudahkan kita untuk menombol lah intinya gitu sih. Ntar sambil lihat Mas ya, balsi bentar ya. Iya, diminum dulu kopinya, Mas. Siap. Santai kita santai aja. Pasti orderan kayaknya seperti itu. Iya.
Oke. Oke, lanjut Mas. Ya. Terus gini Mas Apol, dalam artian kita tahu bersama bahwasanya untuk akhir-akhir ini itu banyak sekali Ya. info di media sosial yang terbaru nih, ya. Ya. Bahwasanya khususnya di Tangerang seperti yang kita ketahui bersama, itu Dinas Perhubungan itu melarang di bis itu adanya telolet. Nah, menurut sama itu gimana Mas? Kok serta-merta dilarang seperti itu? Padahal seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya niat kita itu ikhlas, niat kita itu menghibur dan sebagainya. Nah, dengan adanya larangan seperti ini, menurut sama seperti apa sih? Ya, itu yang sedikit buat kita sih agak apa ya, agak kecewa dikit lah gitu loh Mas. Yang buat kita agak kecewa dikit lah ya. Jadi memang larangan-larangan seperti itu, larangan seperti di Tangerang itu, kita kecewanya kenapa? Kita ini berusaha untuk membuat para anak-anak kecil itu suka ke bis. Anak-anak kecil itu terhibur, dia terhibur dengan adanya basuri ini, dengan adanya klakson telolet ini, anak-anak tersebut terhibur. Kita juga terhibur juga. Tapi dengan adanya larangan itu ya apa boleh buat, yang melarang pemerintah gimana lagi? Masa kita mau melawan? Kalau saya rasa itu bukan larangan pemerintah Mas, itu kan itu tidak ada SK-nya dan polisian juga nggak adanya. Tapi yang saya herankan sebenarnya harusnya kalau memang larangan itu diberlakukan, artinya apa? Kita harus melihat dari sisi mana dulu. Kalau kita melihat sisinya yang apa itu negatif, sebenarnya ini kan hanya sebatas hiburan sih, gitu loh. Ya, memang makanya itu mungkin ya larangan itu muncul itu kalau ini menurut saya ya, saya nggak berpaut sama siapa-siapa. Ini menurut saya larangan itu muncul mungkin dikarenakan kurangnya safety. Para anak-anak kecil itu kurangnya safety karena beberapa kejadian sempat kan di TikTok ada, di YouTube ada, di media sosial banyak lah. Sampai ada anak-anak kecil itu dia ngejar basuri, sepedaan, dia merekam bis ya, dia nyoteng bis itu, waktu bis jalan dia tidak safety sampai dia jatuh di depan bis, ada kan? Ada, ya. Waktu itu kalau salah itu viral itu. Ya. Itu. Terus ada salah satu PO bus, terus ada lagi yang sampai masuk ke kolong bis. Bis keluar parkiran, anak kecil itu sampai masuk ke kolong bis. Nah, mungkin yang melarang itu mungkin dia terpaut dengan titik resikonya. Oleh karena itu kadang saya tuh kadang bilang kalau saya posting, biasanya kalau saya mau jalan kan saya buat line up dulu. Line up saya share di Instagramnya untuk mana-mana itu saya share. Itu selalu saya kasih note. No basuri, no safety. No safety, no basuri. Kalau kalian tidak safety, saya tidak akan bunyikan telolet. Setuju. Nah, seperti itu. Itu salah satu alasan kita tidak akan bunyikan klakson. Kalian juga tidak akan mendapatkan klakson dari kita kalau kalian tidak safety. Minimal kalau istilahnya anak mania kan nyodrek. Nyodrek itu dia merekam bis di jalan ya, nyodrek. Anak mania itu nyodrek, yang pertama harus pakai helm. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua harus jaga jarak. Kalau memang dia nyodrek bis, jaga jarak. Bis ini larinya kenceng gitu. Kalau kalian nggak jaga jarak, membahayakan bis. Kalau ada apa-apanya, kembali lagi ke kru yang tanggung gitu. Iya, jadi seperti itu, karena dia mengejar telolet tersebut sehingga dia tidak safety dan mengakibatkan kecelakaan. Itu yang mungkin salah satunya yang membuat yang salah satunya akhirnya dilarang itu karena seperti itu. Gitu. Saya setuju Mas, tadi saya teman sampean bahasanya no telolet, no safety, no basuri. No basuri. Ya. Oke. Artinya ini sebuah
hal yang bijak sebenarnya. Harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Anda mau hiburan, maka Anda harus menempatkan posisi yang aman terlebih dahulu untuk hiburan tersebut, ya kan ya? Berarti seperti itu ya? Ya, intinya pesan-pesan Mania kan ya itu tadi. Kalau kalian memang mencintai bus, kalau kalian memang suka nyodrek-nyodrek bus, utamakan keselamatan, intinya di situ. Agar apa yang sedang viral dan sedang rame di dunia perbisan tentang variasi tetap bertahan gitu, nggak sampai dilarang seperti yang di Tangerang yang jenengan sebutkan ini tadi gitu loh. Soalnya viral banget Mas. Itu 2-3 hari ini di Tangerang itu ternyata sudah dikumpulkan bahwasanya seluruh PO dilarang di busnya masing-masing itu tidak ada telolet, nah, seperti itu. Makanya ya saya setuju dengan apa yang sampaikan tadi. Terus gini Mas, yang mungkin pengalaman sampean ya, waktu membunyikan telolet itu penumpang sampean itu responnya gimana sih ketika apa itu? Macam-macam Mas. Seperti apa? Macam-macam sih. Namanya kita juga orang kan berbeda-beda Mas ya. Banyak pengalaman waktu itu. Ada yang suka. Jadi sejalan-jalan tuh kita nyalain terus, ada suka. Itu sebenarnya juga jadi nilai plus loh untuk pelayanan kita. Karena dia senang gitu. Salah satu bentuk apa itu pelayanan. Iya, ada yang nggak suka juga. Ada yang nggak suka juga. Berisik Mas gitu. Oke, kita layani aja, memang gimana lagi gitu. Tapi juga ada ya ini tadi berhubungan dengan larangan telolet lagi juga. Kadang mungkin ya ini tidak mematuk ke siapapun, semua driver bis lah. Kalau untuk nyalain telolet sih nggak semua orang itu terhibur. Nggak semua orang terhibur. Kadang di kampung nyalain telolet, ya kalau di kampung itu nggak ada orang sakit. Suaranya telolet itu kenceng loh Mas, kenceng banget itu. Ini pengalaman ya, pernah ya saya kejadian. Berapa meter? Jauh Mas, saya di Sarangan 1 kilometer tempat anak itu nyodrek ya. Tempat anak itu ngambil video, 1 kilometer udah bunyi. Kenceng Mas, itu modelnya kan corong Mas. Iya. Ada berapa corong? Ada 6 corong kan, 6 corong terus angin juga, klakson angin juga. Kalau klakson dinamo pelan, itu klakson angin gitu loh, kencang dari lantang. Nah, pernah satu kejadian itu saya gini di Jogja waktu itu. Waktu itu saya habis keluar dari rumah makan, salah satu rumah makan di Jogja. Keluar, Jogja tuh paling banyak maniaknya Mas juga. Saya bilang paling banyak ya, maksudnya banyak maniaknya di Jogja. Maniak kecil tuh banyak di Jogja. Di tiap lampu merah itu ada maniak di Jogja itu. Ditunggu gitu. Ditunggu. Jadi keluar dari rumah makan sudah saya lihat, udah banyak yang nunggu. Udah banyak yang nunggu nih. Kebetulan penumpang saya welcome aja, mas nyalain gitu. Penumpang saya, mas itu loh, kadang ada yang respon bagus dari penumpang, nggak apa-apa mas, nyenengin anak-anak mas, pahalanya banyak gitu penumpang. Namanya hiburan. Keluar dari rumah makan, waktu itu di lampu merah di daerah Jogja, di daerah kota Jogja. Di belakang itu maniak udah banyak, yang pakai motor. Di depan ada maniak yang di lampu merah, anak kecil-kecil yang udah pegang HP. Ya. Belakang udah, mas telolet gitu dari belakang. Saya nyalain, yang di depan kaget, turun, kaca itu digebrak, berisik gitu. Ya nggak salah kita juga, nggak salah dia juga gitu loh. Dia juga nggak salah, dia negur saya gitu loh. Yang salah memang saya harusnya gitu. Memang kan mengganggu ketenangan, gitu kalau kita bilang. Gitu. Namanya itu di tempat umum kan gitu, di tempat umum ada yang terganggu, dia marah ke saya, ya nggak salah dia terganggu gitu loh. Kita kan sebagai warga Indonesia jangan sampai kita mengganggu satu sama yang lain kan gitu harusnya. Gitu. Pernah Mas itu. Padahal niat. Nah, kita untuk menyenangkan orang lain, tapi belum tentu bisa menyenangkan orang lain juga. Mungkin salah satunya di situ larangan itu muncul karena ada selisih paham seperti itu, mungkin ada yang terganggu juga. Nah, itu mungkin karena larangannya itu mungkin karena itu juga. Gitu. Terus gini Mas, bis sampean ini kan salah satu bis yang viral di kota Sidoarjo, salah satu bis yang viral di kota Sidoarjo.
Lah, para mania-mania itu kok tahu ya, bahwasanya kok sampai ditunggu bis sampean. Apa sebelumnya sampean nge-share bahwasanya saya mau arah ke sana Ya, ke sana. ya itu tadi yang saya bilang line up tadi. Oh, Jadi tiap kita jalan, umpama tujuan kita ke Batu, ya, kita ke Batu, ke Malang. Itu kita sudah share di IG kita, di IG-nya bis kita sudah kita share bahwasanya biasanya kan namanya Lobster, Isomtran Lobster ya kan. Banyak pengikutnya Mas. Berapa ya? Saya cek dulu. Kalau nggak salah 1.400-an. Masih ya masih yang mengikuti Lobster ini. Iya, masih luar biasa. 1.400-an. Ini rata-rata Ya, karena adanya telolet tadi ya berarti. Iya, memang IG ini baru kita buat itu masih sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan, 3 bulan yang lalu. Pengikutnya 1.417. luar biasa. Ya. Ya, memang karena itu. Jadi di sini ya bukan kita cari viral sih sebenarnya. Kita ini welcome aja untuk mana-mana kecil, untuk mana-mana dewasa itu kita welcome aja. Kita itu ngopi-ngopi bareng, monggo kita persilakan gitu. Kita nggak menuntut kamu anak kecil apa gumbul-gumbul sama dewasa, enggak gitu. Ya. Kita rangkul semua biar dia lebih mencintai, tujuannya di situ. Biar dia lebih cinta ke dunia perbisan, biar dia tidak anarki di dunia perbisan gitu. Tujuannya cuma itu. Kadang kan momoknya orang-orang kan, oh sopir bis itu apa garang, oh sopir bis itu kejam kayak gitu ya. Terus oh sopir bis itu kasar gitu, ugal-ugalan juga. Nah itu agar momok seperti itu nggak sampai menjadi musuh buat mereka, jadi gitu. Biar mereka menjadi kawan kita, bukan menjadi musuhnya kita. Gitu. Kebanyakan kan anak-anak lempar-lempar batu di jalan itu kan dia berpikirnya, oh bis itu ugal-ugalan, wow, lempar aja kacanya biar dia kapok, biar gak ugal-ugalan. Nggak bisa gitu loh, malah nanti krunya yang susah. Intinya di situ, biar nggak ada kejadian seperti itu. Karena di PO saya sendiri sudah pernah kena kejadian lempar batu, sudah pernah. Bis sama sendiri itu? Bukan, waktu itu bisnya kan dia ya, salah satu armada dari PO Isomtran ini kena lempar di Legundi pernah satu kali. Itu anak muda itu yang lempar, ya mungkin masih 17 tahunan. Bukan orang tua. Kita pun nggak salah apa-apa gitu loh. Sampai segitunya. Jadi itu lebih baik kalian minta basuri atau minta stiker daripada kalian harus melempar-lempar bis. Intinya di situ sih tujuan kita. Makanya memang kita itu untuk sebatas hiburan, tapi hiburan itu sifatnya positif. Iya, sifatnya positif gitu. Oh iya Mas, tadi kan sampean bilang bahwasanya untuk harga seperti itu 5 juta untuk basur dan sebagainya. Sedangkan ini sampean murni pendapatan sama sendiri pribadi ya itu namanya. Iya, pribadi. Berarti berapa sih kalau boleh tahu pendapatnya driver itu dalam setiap bulan? Contoh, kalkulasi 2 digit kira-kira sampai tembus. Kita itu kalau saya Mas ya, kalau saya nggak tahu yang lain ya. Ini saya sendiri. Saya itu penghasilan nggak bisa menghitung sih Mas, penghasilannya berapa. Yang pasti itu ya, setiap saya membutuhkan itu selalu ada. Untuk digitnya, saya nggak pernah menghitung sih, karena kan kalau di 2 digit kemungkinan iya. Tembus itu. Kalau rame ya. Normal lah. Normal ya, normal itu insya Allah tembus. Kalau kita nggak neko-neko, Mas. Neko-neko seperti apa? Ya, maksudnya tuh ya neko-neko apa ya? Ya hal negatif lah maksudnya Mas gitu loh. Bokno gitu. Nah, kadang kan driver kan seorang driver itu kan capnya kadang seperti itu ya Mas. Ya. Tapi pada prinsipnya nggak semuanya seperti itu. Nggak semuanya seperti itu Mas. Nggak semuanya seperti itu. Mungkin suatu saat kalau nanti jangan mewawancarai driver lain, mungkin jawabannya juga sama. Kalau nggak neko-neko pasti nanti hasil Mas gitu.
pasti nanti penghasilan itu cukup. Bukan kita bilang lebih ya, cukup gitu. Cukup pasti cukup. Gitu, cukup. Itu. Nah, untuk yang jangan tanyakan tadi, di harga klakson yang segitu mahalnya kok bisa beli? Nah, karena kita punya keinginan, kita menabung. Gitu. Kita itu menabung karena kita punya keinginan. Jadi untuk memvariasi bis agar bis itu bisa terlihat indah, ya kita menabung, gitu. Kadang-kadang ada di media sosial kan bilang kan, bis ini adalah titipan dari seorang bos yang percaya pada kita untuk merawat kendaraannya. Kalau kita rawat kendaraan itu dengan baik, bos itu akan senang, Mas. Ladang rezeki juga akan terbuka, gitu loh. Semakin bagus armada kita, semakin ramai juga, ordernya juga semakin ramai. Satu pelayanan. Satu pelayanan gitu juga. Biar orang sering order ya. Betul. Bahkan pernah kan kemarin baru 1 bulan yang lalu, ada penumpang yang sewa, tujuannya itu apa? Sewa itu karena, bis medium yang ada teloletnya itu loh, itu ada, Mas. Sampai segitunya ada, gitu loh. Aku sewa bis medium yang ada toiletnya itu loh, Isomtran, Lofter itu ada seperti itu. Kemarin ada. Sampai milih seperti itu. Sampai milih ada gitu. Nah itu jadi pembelian variasi seperti itu ya nggak semata-mata untuk nyenengin juga, tapi juga untuk pelayanan kita ke customer. Kadang customer ada yang minta seneng gitu, gitu. Ada yang fanatik gitu, kayak gitu. Tapi setidaknya kita ada, gitu kan? Betul. Oke. Terus itu, Mas, selain penghasilan dari driver, apalagi ada nggak kira-kira, Mas Kaprol ini punya? Untuk selain dari driver ada sih. Saya sendiri kan juga ya di rumah itu istri kan jual baju gitu. Jadi untuk sampingan aja itu kan. Jadi sedikit rezeki bisa untuk, karena apa, Mas? Kalau kita hanya memfokuskan di wisata itu kalau normal itu ya hasilnya juga banyak. Tapi kalau wisata itu sepi kayak sekarang, nah di bulan Suro ini ya bukan sepi ya kita bilang sih, apa ya, biasanya jalan seminggu liburnya sekali 2 kali, ini malah seminggu jalannya 2 kali, liburnya 5 hari ya gitu, Mas. Nah, 1 minggu jalan terus bersyukur banget. Alhamdulillah, Mas. Ya, 1 minggu jalan kalau udah bulan-bulan sepi gini, ini alhamdulillah. Puasaan gitu, waktu puasa itu kan sepi. Nah, kita tidak terpaut dengan bisnis di wisata saja. Apalagi kalau pandemi kemarin, gimana? Nah, itu loh, Mas. Itu jadi terasa semua sektor. Jadi bisnis itu sudah saya jalani waktu pandemi sih sebenarnya. Waktu awal pandemi itu bisnis jual beli baju itu udah awal pandemi sih. Jadi awal pandemi itu memang sektor wisata udah mati total, kalau matot ya, mati total kalau kita bilang. Itu sudah saya lakukan bisnis itu. Sekarang dulu fokus, sekarang memang wisata sudah mulai aktif, ya cuma untuk selingan aja lah, untuk sampingan lah gitu. Jadi kalau ada pemesanan kita baru itu. Artinya kembali ke setelan pabrik, iya. Pariwisata ini jadi penghasilan utama. Penghasilan utama memang pariwisata memang penghasilan utama. Memang saya kan di pariwisata mulai 2013, Mas. Awalnya langsung megang bis atau gimana? Belum, Mas. Ya, dulu itu awalnya tuh saya tuh masih pegang ngelep, Mas. Ya awalnya nge-grab sih, nge-grab. Waktu zaman 2013-14 dulu kan ada Uber. Pernah denger nggak taksi online Uber ya? Saya itu Uber dulu itu. Uber tutup. Saya mikir gini, Uber tutup, diakuisisi Grab. Ini harus daftar ulang. Waktu itu saya terkendala nggak bisa daftar ulang. Akhirnya saya putar otak. Kenapa sih langganan saya di taksi online itu saya tawari wisata, sewa mobil kecil itu sama driver. Nah ke Batu, ayo sewa gitu. Awalnya itu awal berwisata ke Batu, terus lama kelamaan ketemu sama teman-teman elep, kenal, dipegangi elep,
elep lama kelamaan kenal sama teman-teman bis, terus dipegangi bis, di bis sampai sekarang gitu juga mas. Untuk terjun di wisata. Jadi mulai terjun di dunia pariwisata itu mulai elep tahun berapa? 2013. Untuk elepnya dari 2015 sih. Kalau untuk terjun di transportasinya itu di 2013. Oke. Terus baru dipercaya untuk handle bis medium itu? Bis medium itu di 2017. Sudah ganti berapa PO? Ganti 3 mungkin. Oh, 3. Terlama ya ini ya? Ya, paling lama di Isomtran ini. Hampir 3 tahun. Tapi ya hitungannya masih anu lah mas, masih lebih masih junior mas, masih ada teman-teman yang udah senior yang udah melanglang buana yang udah lama di dunia perbisan ada gitu. Saya anggap sebagai junior ini mas, gitu. Masih suka-sukanya nyetir gitu, masih seneng-senengnya bawa kendaraan besar gitu. Tapi pernah nggak mas punya kenangan kemudian waktu nyetir penumpang cerewet dan sebagainya itu pernah nggak? Komplain dan sebagainya itu pernah nggak? Itu sudah sering terjadi mas, komplain itu mas. Jadi penumpang biasanya karena apa? Macam-macam sih mas. Ada yang kita sudah pelayanan prima masih komplain. Itu waktu itu saya ingat-ingat lalu nggak salah di tahun 2022 kemarin, bis kita sudah baru, armada kita sudah baru, tapi masih komplain katanya kursinya sempit, ininya sempit gitu. Terus ada lagi juga yang bilang katanya apa namanya apa ya kalau bilang ya, TV-nya cuma 1 di depan, lagi gimana ya itu kita sudah pelayanan prima tapi masih ada komplain gitu, itu ada. Jadi padahal sebenarnya itu bawaan. Memang sudah standarnya dari standar dari karoseri ya seperti itu gitu loh. Kalau yang bis medium ya seperti ini. Iya, itu ada aja gitu. Komplain seperti itu ada gitu. Jadi pengalaman selama pegang bis ya, selama di dunia wisata ya, insya Allah udah ya kalau saya bilang sih lebih dari cukup ya mas, lebih dari cukup untuk komplainan dan pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari kritikan dari penumpang-penumpang itu sudah lebih dari cukup, dan mungkin suatu saat ada kritikan lagi kita welcome saja, nggak apa-apa demi pelayanan yang lebih baik kan gitu mas. Terakhir mas, dalam artian harapannya ke depan tuh di masa depan itu apakah selamanya di menjadi driver, inginnya seperti apa? Inginnya punya bis sendiri? Iya mas, semua jadi bos atau gimana mas? Inginnya seperti apa? Ya semua sih mas, semua pasti punya impian. Kalau saya sendiri sih pengennya ya bisa punya armada sendiri itu. Secara saya udah ada pengalaman, udah ada pasar, nah gitu. Inginnya sih, cita-citanya seperti itu. Ya semoga Allah bisa mengabulkan sih. Memang kan kenapa sih kalau kita bisa bercita-cita, ngapain enggak kan gitu. Siapa tahu suatu saat cita-cita bisa tercapai. Karena memang enggak semua seorang driver bis itu harus menjadi driver selamanya gitu loh. Ada driver bis yang bisa beli armada sendiri, ada mas. Banyak yang bisa berkembang, banyak dia. Jadi pinginnya itu sebagai contoh dari yang saya contoh nanti gitu. Semoga ke depan ya capek mas lama-lama di jalan itu mas, capek lama-lama di jalan itu capek. Tapi karena kita juga tuntutan keluarga, kita juga seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak dan istri. Ya namanya pekerjaan ya gimana ya harus jalani mas, ya gimana lagi. Itu pekerjaan kita, itu basic kita, gimana lagi gitu. Kayak gitu. Itu. Baik, terima kasih Mas Apel sebelumnya. Mungkin dari pembicaraan kita cukup sekian, namun
poin penting dari apa yang disampaikan tadi, bahwasanya khususnya bagi para bis-bis, para mania-mania itu no basuri, no safety, no basuri. Ya. No safety, no basuri. Kalian Mohon tidak diingat, safety, teman-teman. tidak akan diberikan basuri. Oke, Gitu. setuju saya. Ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari apa yang kita obrolkan kali ini. Semoga ke depan kita bisa bertemu di pembahasan unik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.